Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, saya Pendeta Hanming pribadi mengajak kita bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-28, yaitu dengan judul perikop Saksi-saksi iman. Terlebih dahulu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami boleh mengucapkan syukur, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan pada saat hari ini juga hamba-Mu dengan kerendahan hati memohon pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Bolehlah kami menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-28, yaitu dengan judul perikop Saksi-saksi iman, yang berbunyi demikian: karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya mengutip ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28 yang berbunyi demikian: karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada Firaun. Kalimat yang sangat pendek ini menyatakan kebesaran tindakan Musa yang begitu luar biasa. Siapakah Firaun? Orang yang paling berkuasa di seluruh muka bumi. Mengapa Musa tidak takut kepadanya? Karena Musa melihat adanya kuasa di atas kuasa, tahta di atas tahta, kerajaan di atas kerajaan. Inilah ciri khas para nabi, para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Karena dia menyaksikan adanya tahta di atas tahta, maka dia tahu tahta dunia adalah tahta yang sementara. Suatu hari nanti, penguasa yang duduk di atas tahta dunia pasti akan turun, karena kuasa yang dia miliki bukanlah kuasa yang kekal. Maka Musa pun bertekad menjalankan kehendak Tuhan, raja di atas segala raja, dengan tidak takut terhadap Firaun.
Musa bukan memandang pada kuasa, kemuliaan, kehormatan, atau kekayaan dunia yang sementara, melainkan ia melihat apa yang mungkin dia capai, yang dapat memberi pengaruh kekal di dalam sejarah. Musa melihat ada kehendak Allah yang jauh lebih tinggi daripada kehendak Firaun. Ada tugas dan mandat yang Allah percayakan kepada dirinya. Ayat yang ke-27, kemungkinan besar mengacu pada kali kedua Musa meninggalkan Mesir. Karena kali itu dia membawa serta seluruh bangsa Israel. Jumlah pria, tak termasuk wanita dan anak-anak, adalah 600 orang. Ini adalah migrasi terbesar di sepanjang sejarah. Mengapa Musa tidak takut kepada Firaun? Karena dia tahu Mesir bukan rumahnya. Keyakinan orang Mesir bukan keyakinannya. Mesir bukan tempat yang kekal, di mana dia boleh melayani Tuhan. Maka dia berkata, aku mau meninggalkan tempat ini. Kalau kita menelusuri dan membongkar kekayaan orang Mesir, kita akan menjadi begitu kagum. Khususnya pada saat kuburan Tutankhamen ditemukan, para arkeolog pun tercengang-cengang karena emas dan perhiasan yang terdapat di sana begitu sempurna. Kemegahan kuburan itu memang tak pernah terbayangkan. Pada saat kuburan raja yang masih muda itu ditemukan, barulah para arkeolog sadar betapa megahnya kebudayaan Mesir pada saat Musa menghadap Firaun. Tentu dia harus berbekal kuasa yang lebih besar daripada Firaun. Kuasa yang berasal dari raja di atas raja, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Semua karena iman yang sejati ada dalam pribadi Musa. Maka Musa begitu dengan sangat berani menghadap Firaun. Ayat yang ke-28, karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jikalau kita kembali kepada peristiwa itu di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1-28, jelas Tuhan di surga melihat situasi masalah dalam pergumulan orang Israel. Dia mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka dia turun ke tengah-tengah mereka, melihat kesusahan mereka dari perbudakan Firaun. Maka katanya kepada Musa, jika satu keluarga tak sanggup menghabiskan seekor kambing, maka beberapa keluarga boleh bergabung menyembelih seekor domba. Inilah belas kasihan Tuhan. Seandainya dia berkata, tak peduli setiap keluarga harus menyembelih seekor domba atau kambing, tentu sangat kasihan, karena mereka adalah budak, mereka tak punya uang. Kalau saja mereka memelihara domba, itu hanya untuk diperah susunya guna memenuhi kebutuhan anak mereka secara hemat. Karena domba memberikan susu tanpa memungut bayaran. Mereka memang memiliki domba, tapi sekarang seekor dari domba mereka harus disembelih, bahkan harus yang jantan. Bagi mereka ini adalah pengorbanan yang besar. Tapi domba yang disembelih itu dipakai untuk melambangkan Kristus yang begitu sempurna rela menjadi juru selamat dengan cara disembelih. Mereka pada saat itu mulai menghitung-hitung domba yang berumur 1 tahun ini berapa kilo beratnya. Kalau disembelih dapat dimakan oleh beberapa keluarga. Jangan sampai ada yang tersisa. Tuhan memerintahkan semua itu dengan jelas sekali. Inilah Paskah yang kelak harus diingat oleh semua keturunanmu sampai selama-lamanya. Apa maksudnya? Tuhan akan menjadikan peristiwa itu sebagai pemisah sejarah. Sebelumnya kamu adalah budak, tetapi sesudahnya kamu adalah orang yang bebas. Sebelumnya kamu berada di Mesir, tetapi sesudahnya kamu merdeka. Sebelumnya kamu dihina, tetapi sesudahnya kamu adalah anak Allah. Sebelumnya kamu ditindas, tetapi sesudahnya kamu boleh mempunyai hidup sendiri. Bagaimana caranya Musa mempublikasikan hal ini? Bahkan berita itu harus sampai dalam waktu beberapa hari, waktu yang begitu singkat. Sulit dimengerti mengapa semua orang Israel mau mematuhi perintah Musa, jika bukan karena kerja daripada Tuhan. Semua hal yang dicatat di Alkitab hampir tak mungkin terlaksana. Apalagi Musa bukan berbicara dengan kuasa seorang raja. Dia hanyalah seorang yang bersandar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan berfirman, sembelihlah seekor domba,
bubuhkan darahnya di kedua tiang dan ambang pintumu, karena malam ini pembunuh anak sulung akan tiba. Barang siapa tidak membubuhkan darah di pintunya, anak sulungnya akan mati. Kalimat itu disampaikan dari satu keluarga ke keluarga yang lain, sampai semua orang Israel yang berada di Mesir mendengar perintah itu. Alkitab mencatat, malam itu juga di tengah orang Mesir, tak ada satu keluarga yang anak sulungnya tak mati. Artinya pada zaman itu, generasi itu, malam hari itu, semua keluarga orang Mesir kehilangan anak sulungnya. Itu berarti tak satu keluarga orang Mesir yang menyapukan darah pada pintu rumahnya karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bedanya antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Mungkin ada yang berkata kepada mereka tidak diberitakan hal itu, tetapi sesungguhnya waktu orang Israel menyampaikan berita itu, pasti ada orang Mesir yang bertanya, apa yang kalian bicarakan? Dan mungkin ada yang menjawab, Tuhan memerintahkan kami berbuat ini dan itu, karena malam ini anak-anak sulung akan dibunuh. Tapi bila pintu rumahmu dibubuhi darah, anak sulungmu akan aman. Namun, tak seorang Mesir pun mempercayai mereka. Yang beriman, ya beriman, yang tidak beriman, ya tidak beriman. Iman selalu timbul sebelum malapetaka menimpa. Iman selalu dinyatakan sebelum suatu hukuman dijatuhkan. Tetapi banyak orang menunggu dan menunggu tak pernah menyadari. Sampai hukuman tiba barulah ada penyesalan. Tapi orang Israel percaya, mereka segera menyediakan roti tak beragi, menyembelih domba tak bercacat celah, lalu darahnya disapukan di ambang pintu. Ada orang yang berkata, tunggulah sampai saya sudah menjadi orang yang lebih baik, baru saya mau percaya Tuhan. Atau, tunggulah sampai saya sudah tidak berdosa, tidak berzina, barulah saya mau menjadi orang Kristen. Tidak mungkin. Kapan hidup kita menjadi lebih baik? Orang yang suka berzina, melacur, korupsi, serakah, umumnya baru menjadi lebih baik waktu terbaring di rumah sakit. Jadi ketika jatuh sakit, moral tiba-tiba lebih baik dibandingkan saat orang tersebut sehat. Ada anggapan, kapankah seseorang menjadi paling baik? Yaitu saat ia mati. Karena saat itu ia tidak dapat lagi mabuk-mabukan, tidak dapat menggunakan narkotika, tidak dapat berzina, tidak dapat korupsi, dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi jangan katakan, tunggu aku menjadi lebih baik, baru aku mau percaya Yesus. Yesus sudah mati bagi kita. Sekarang ikatlah pinggangmu, kenakanlah pakaian lengkap, kenakanlah kasut, dan setelah kamu menikmati keselamatan, ubahlah hidupmu segera. Setelah engkau menerima anugerah dari kasih Allah, bersyukurlah atas keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memperhatikan judul perikop, yaitu saksi-saksi iman, serta pesan dari berbagai nas yang berkaitan erat dengan perihal iman, jelas betapa luar biasa pengaruh iman di dalam kehidupan umat Tuhan. Seperti yang tertulis pada ayat yang pertama dan yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Salah satunya dalam cerita tentang Musa yang telah kita tadi telaah bersama. Khusus pada ayat yang ke-27 dan 28. Jelas iman telah berperan serta di dalam pribadi kehidupan Musa dan juga bagi umat Israel dalam mentaati perintah Allah yang diamanatkan melalui Musa, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat, yaitu keselamatan serta pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita berbicara mengenai iman. Boleh dikatakan, di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, iman saling berkaitan dengan satu kepercayaan yang diyakini. Dalam bahasa Ibrani yaitu aman, percaya. Dan dalam bahasa Yunani yaitu peito, percaya. Di
Dengan demikian, istilah iman di dalam Alkitab, iman berkaitan dengan suatu kepercayaan dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Iman yaitu mengandalkan, mempercayakan diri kepada sesuatu yang diyakini. Iman itu berkaitan dengan suatu kesetiaan dan juga ketaatan dalam sesuatu yang diyakini. Dalam Perjanjian Baru, iman terutama itu jelas ditujukan kepada Yesus Kristus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada perkataannya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayakan diri kepadanya serta juga percaya dan menerima kebenaran Injil. Kalau kita perhatikan juga, bagi Paulus, iman berarti melepaskan segala kepercayaan yang mengandalkan kemampuan diri untuk mendapat keselamatan. Perolehan keselamatan hanyalah dengan sepenuhnya menerima karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan hanya dari Dialah keselamatan itu dapat diperoleh. Iman jelas merupakan salah satu konsepsi penting dalam seluruh Perjanjian Baru. Dan iman adalah hal yang kita miliki karena sikap percaya dengan penuh keyakinan. Di mana-mana iman dituntut dan keutamaannya ditekankan. Iman kepada Allah itu membuang segala kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan sendiri. Iman yang demikian berarti pasrah menyerahkan diri sendiri tanpa syarat kepada rahmat Allah. Iman ini berarti memegang teguh janji Allah di dalam Yesus Kristus dan semua karya Kristus yang genap seutuhnya demi keselamatan dan kepada kekuasaan Roh Kudus. Iman adalah kepercayaan yang utuh dan secara mutlak kepada Allah dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Efesus menyatakan bahwa iman mendahului pengetahuan dan pengertian. Kita tidak melihat bukti terlebih dahulu baru kemudian percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Iman inilah yang memimpin pengetahuan dan pengertian. Kita tidak mungkin mengerti Tuhan yang begitu besar dengan akal budi kita sendiri. Akal budi sudah jatuh dan tercemar dalam dosa. Akal budi tidak mungkin mampu menampung semua pengertian yang terlalu luas dan kudus tentang Tuhan. Kita harus diberikan iman dari Tuhan terlebih dahulu agar memahaminya. Ketika iman memimpin pengetahuan dan pengertian, keduanya akan menghasilkan kebenaran yang mengandung aspek kekekalan. Kebenaran itu akan memimpin kita bertumbuh ke arah Kristus. Di sini dari iman kepada iman. Iman yang benar adalah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68 sampai 69. Roma pasal 1 ayat 17a mengatakan bahwa iman kita akan dipimpin kepada iman. Allah menanam benih iman dalam diri kita melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Setelah itu kita bisa lahir baru dan bertobat. Itulah yang mendatangkan keselamatan di dalam hidup kita. Diutarakan oleh seorang Anselmus pada abad ke-11 awal. Kalimat ini begitu terkenal. Kita yang beriman akan terus terdorong untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi kita haus akan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi saksi-saksi iman di dalam kehidupan kita senantiasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan pada saat hari ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memampukan kami, bahkan menolong kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi iman, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami pun boleh saling mengasihi dan menyampaikan kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kami, melalui perkataan dan perbuatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami hingga sampai di daerah ini yang ada di Murung Raya. Kami yakin dan percaya senantiasa para pemimpin kami ini boleh diberikan anugerah daripada Tuhan, yaitu kebenaran. Dan kami yakin dan percaya mereka senantiasa tetap
tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya para pemimpin kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan adil dan bijaksana. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja yang ada hingga sampai di daerah Mangun Raya ini. Dan terkhusus juga untuk lembaga gereja kami GKE. Kami yakin dan percaya dalam pertumbuhan perkembangannya boleh menghasilkan buah yang baik dan yang benar. Kami yakin dan percaya seluruh para pekerja, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh anggota jemaat yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh orang tua kami yang lanjut usia. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami baik janda dan duda yang menjaga kekudusan hidupnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang tidak memiliki orang tua, anak-anak yatim piatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berkesusahan, yang mengalami pergumulan berat, untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah dan bencana. Kami yakin dan percaya seluruhnya ini yang kami bawa di dalam doa ya Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati, Engkau menguatkan, Engkau menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus ini juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami yang ada di Gloria Sungai Lunuk. Kami yakin ya Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengikut Tuhan, kami yakin dan percaya anak jemaat-Mu Tuhan yang ada di Gloria Sungai Lunuk ini diberkati dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, rancangan-rencana hidup mereka juga mereka serahkan seluruhnya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami senantiasa dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami yang hanya bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.